Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita melaksanakan ibadah, saya akan membacakan warta jemaat untuk kita secara singkat. Petugas ibadah Minggu 3 Januari 2021, pendeta yang melayani yaitu Pendeta Elensina S. Anggen MDiv, Liturgos Penatua Happy Cornelis, Salam Presbiter Penatua Bisil Baen, Warta Jemaat Diakon Tenti Tamara, Song Leader Maria Yanida dan Vinisia Febiana, Pianis Iman Hariwibowo, Operator RCD Benifazeus Ivan.
Laporan Kas Majelis Jemaat GKI Hosiana dari tanggal 27 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021 bisa dilihat di dalam Warta Jemaat. Berita pelayanan dan lain-lain, khusus untuk kolekte, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun, pernikahan atau kelahiran, persepuluhan, persembahan syukur keluarga khusus istimewa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak hatinya dapat menyampaikan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKI Hosiana setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu, pukul 10 sampai 12 WIB, atau dititipkan dengan penatua atau diakon terdekat, atau melalui transfer rekening bank Kalteng nomor 100-105-2397 atas nama Bendahara GKI Hosiana Palangkaraya. Bagi anggota jemaat yang telah menyerahkan uang persembahan dan lain-lain melalui penatua, diakon, dan pendeta, apabila di dalam warta jemaat tidak sesuai dengan nilai dengan uang yang diserahkan, harap berhubungan langsung dengan Bendahara Majelis Jemaat GKI Hosiana. Majelis Jemaat GKI Hosiana Palangkaraya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat GKI Hosiana dari tanggal 3 Januari 2021 sampai 9 Januari 2021. Demikian warta jemaat bagi kita pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Hosiana dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru. Di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 20, bait pertama dan bait yang kedua. Pelipur
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai yang ke-14.
Demikian firman Tuhan dengan perikop perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153 bait pertama sampai yang ketiga. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan
Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga, atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam Tuhan kami boleh mendapat kemurahan untuk melewati tahun yang lalu dan memasuki tahun yang baru. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami sekalian. Karena itu pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus setia dan bertekun di dalam Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kesukaran hidup yang masih kami alami akibat pandemi COVID-19 ini, supaya kami tetap semangat menjalani hidup ini dan melaluinya dalam tuntunan Tuhan. Firman-Mu akan kami dengar bersama-sama. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan boleh terus menuntun kami untuk tetap kuat menjalani hidup ini, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada minggu pertama di bulan Januari 2021 ini diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengan judul perikop firman yang telah menjadi manusia, yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemiliknya, kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa kembali ada dalam suasana sukacita. Semoga kita semua tetap ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat serta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk menjalani tahun yang baru ini di tahun 2021. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memelihara kehidupan kita sehingga kita terus dikuatkan dan dimampukan di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Bahkan dengan segala suka dan duka yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita.
Sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus memiliki pengenalan akan siapa itu Allah kita dan bagaimana kita harus hidup di dalam Dia. Hal ini membawa kita memahami bagaimana kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus hidup di dalam terang dan menjauh dari perbuatan-perbuatan gelap. Karena terang itu membawa kita kepada hidup, sedangkan kegelapan membawa kita ke dalam maut. Saudara-saudara, kitab Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, di mana ia berusaha untuk meluruskan kembali doktrin yang muncul pada zaman itu, yaitu doktrin Gnostik yang palsu, yang berupaya untuk menyatukan kekristenan dengan agama-agama yang ada di sekitar, termasuk kepercayaan Yunani atau kepercayaan kafir, di mana Kristus Yesus adalah manifestasi Allah yang sempurna, yang sesungguhnya telah Ia genapi melalui firman Tuhan, sesuai yang dikatakan oleh Yesaya pasal 2, di mana dikatakan bahwa Yesus adalah Sang Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pada pemahaman inilah kita bisa melihat bagaimana pada pasal pertama dalam kitab Yohanes dengan terang menjelaskan tentang siapakah Yesus itu. Jika pada pasal yang pertama sampai dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, di sini Yohanes menegaskan tentang keilahian Yesus. Maka pada bagian ayat yang ke-14, di situ dengan jelas Yohanes menekankan tentang kemanusiaan Yesus. Yesus memang adalah manusia sebagai perwujudan Allah yang sempurna. Hanya Dialah yang bisa mewakili Allah di dalam dunia ini, sebab Dia berasal dari Allah. Dan Dia juga adalah Allah itu sendiri, dan itu dinyatakan dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Oleh karena itu saudara-saudara, setiap orang yang tinggal bersama-sama dengan Dia dikatakan maka akan melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan yang berasal dari Allah Bapa. Ini dinyatakan dalam ayat yang ke-14b, di mana kemuliaannya itu dimanifestasikan dalam kasih, karunia, dan kebenaran. Artinya saudara-saudara, bahwa melalui Yesus Kristus anugerah keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-12. Dan mereka yang percaya, yang dibenarkan oleh Allah, akan memperoleh kehidupan kekal. Juru selamat yang dinanti-nantikan oleh umat Israel melalui hukum Musa kini digenapi oleh kasih karunia itu di dalam diri Yesus Kristus. Meskipun saudara-saudara, bagi orang-orang Israel bahwa
bukan Yesus yang mereka harapkan sebagai Mesias yang akan datang. Karena menurut pemahaman mereka, Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang akan melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi. Karena itu mereka tidak menganggap Yesus sebagai Mesias yang mereka harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita bisa melihat bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus telah menyatakan dirinya ke tengah-tengah kehidupan manusia. Ia bukan hanya sebagai Allah yang mewujud di dalam firman, tetapi juga Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya bisa melihat Allah dalam wujud Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah menjadi manusia, melayani, yang kemudian harus menderita, disalibkan dan kemudian bangkit. Tetapi pada hari yang ketiga, ia dinyatakan telah menjadi Allah yang menang untuk melawan kuasa maut, kuasa dosa yang membelenggu kehidupan manusia. Sehingga manusia yang berdosa boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan karena keselamatan di dalam Yesus Kristus itulah saudara-saudara, kita beroleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia dan berdiam bersama-sama dengan kita. Melalui dan di dalamnya lah kita dapat melihat kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan kemuliaan di sini saudara-saudara bisa mengacu kepada 3 hal. Yang pertama yaitu kebenaran Allah. Kemudian yang kedua itu adalah kesucian Allah. Dan yang ketiga itu adalah kasih karunia Allah yang sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga karena kasih-Nya yang besar itulah kita beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Anak yang tunggal yang merujuk kepada kepribadian Yesus yang tunggal, yang hanya satu-satunya dan tidak ada yang lain. Artinya saudara-saudara bahwa hanya Yesuslah jalan bagi kita untuk mengenal Allah dan kebenarannya. Dan hanya Yesus Kristuslah maka orang-orang percaya bisa menerima dan menikmati kasih dan kebenaran Allah. Hal itu kembali ditegaskan dalam nats kita pada hari ini. Karena itu saudara-saudara, dengan sangat jelas Rasul Yohanes menyatakan itu bagi kita, supaya kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Januari. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita sebagai orang-orang percaya untuk kembali mengingat dan melihat kasih Allah dalam diri Yesus Kristus yang ke dunia ini. Allah dalam diri Yesus Kristus telah menyatakan dirinya bagi kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat dan menikmati kasih Allah dalam hidup kita. Maka semakin kokoh dan kuat jugalah tentu iman pengharapan kita terhadap Dia di dalam
menjalani kehidupan kita. Sekalipun harus kita akui saudara-saudara, banyak hal yang harus kita temui dan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Apalagi kita masih dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kita. Untuk itulah kita diingatkan, kita tetap kuat, kita harus tetap sabar menjalani kehidupan ini. Dan kita harus yakin bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Yesus yang kita percaya adalah manifestasi dari kasih Allah itu sendiri. Ialah jalan bagi kita untuk melihat, menikmati, dan memperoleh kemuliaan serta kebenaran Allah. Oleh karena itu, tetaplah Yesus menjadi dasar atas segala kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Karena dengan demikian kita tidak akan bersandar kepada Allah-Allah lain. Karena hanya pada dan melalui Yesuslah kepastian akan kehidupan dan keselamatan itu kita peroleh. Oleh karena itu, biarlah Yesus menjadi yang utama dan yang paling utama di dalam hidup kita. Dan yang paling hakiki adalah firman-Nya yang menjadi dasar bagi kita untuk melewati sepanjang tahun di tahun 2021 ini. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Dan orang yang menempatkan Yesus sebagai yang terutama dan yang pertama, maka ia akan senantiasa diperbaharui di dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudara, marilah melalui tahun yang baru ini kita mempersiapkan diri kita, kehidupan kita, dan hati kita untuk semakin berkenan kepada Allah. Dan kiranya kasih Allah yang telah dinyatakan dalam Kristus untuk kita harus kita nyatakan pula di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Supaya dengan demikian hidup kita menjadi berkat. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita masuk ke dalam syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, karena Engkau telah menghantarkan kami untuk memasuki tahun yang baru ini. Kami menyadari bahwa kami tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di tahun-tahun yang akan kami lalui ini. Tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang adalah firman itu sendiri yang mewujud dalam diri Yesus Kristus akan tetap bersama-sama dengan kami. Itulah kekuatan dan pengharapan kami untuk menjalani dan melewati tahun yang baru ini. Terima kasih atas tahun-tahun yang sudah kami lalui, karena di sana kami bisa melihat bagaimana kasih dan pertolongan Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Melewati berbagai peristiwa hidup yang kami hadapi, baik sukacita maupun duka cita. Dan semuanya itu semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk tetap melihat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan di tahun yang baru yang akan kami lalui ini. Bapa yang di surga, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu, supaya Tuhan tetap melindungi kami, menjaga kami dan memelihara hidup kami, agar kami terhindar dan dijauhkan dari sakit penyakit ini. Juga dijauhkan dari segala musibah, celaka, bahaya yang bisa saja menimpa kehidupan kami.
Dan kami mau mempertaruhkan hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, yang tentunya akan terus berbelas kasih dalam kehidupan kami, sehingga dalam pertolongan Tuhan kami akan terus dijaga dan dipelihara. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Kami memohon Tuhan Kau memberkati kehidupan mereka, menolong mereka, agar hikmat yang dari Tuhan menjadi dasar bagi mereka untuk memimpin bangsa ini. Karena kami percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini untuk menyatakan kasih, kebenaran dan keadilan Tuhan. Kami juga memohon Tuhan Kau memberkati para pemimpin bangsa kami untuk bersikap adil dan bijaksana. Demikian pula menolong mereka untuk bisa memberikan dan membawa kami untuk keluar dari kesukaran hidup yang kami alami saat ini akibat COVID-19. Sehingga melalui para pemerintah bangsa kami ada upaya untuk bisa membawa bangsa dan negara ini keluar dari kesukaran ini. Dan kami percaya pertolongan-Mu Tuhan pasti akan dinyatakan. Dan biarlah masing-masing kami bisa menjaga diri kami dengan baik, sehingga kami boleh terhindar dari segala celaka bahaya dan sakit penyakit ini. Kami juga berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Berkati mereka ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua hamba-hamba Tuhan boleh Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, berikan kesetiaan kepada mereka untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Teristimewa pada masa-masa saat ini, supaya di tengah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kami tetap setia untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan penuh kepasrahan diri, karena kami yakin Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Kami serahkan pula semua gereja-gereja Tuhan yang terbuka pada hari ini. Biarlah di tahun baru ini gereja Tuhan menjadi gereja yang hidup, gereja yang semakin setia untuk menyatakan panggilannya, bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati pula seluruh jemaat Tuhan. Kami memohon kiranya mereka dipelihara di dalam Tuhan, agar semua jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia ini, boleh hidup bertekun di dalam Tuhan, sehingga mereka dijauhkan dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa putus asa. Secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GKE Hosiana ini, biarlah Tuhan Engkau memelihara hidup mereka, agar sebagai satu jemaat milik Tuhan, mereka tetap bersatu hati di dalam Tuhan, menaikkan syafaat mereka, supaya masa-masa kesukaran ini bisa mereka lewati di dalam pertolongan Tuhan. Dan bimbinglah mereka untuk tetap menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang misioner. Meskipun saat ini kami masih belum bisa untuk beribadah di rumah Tuhan. Secara virtual kami hanya bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Tuhan tetap ada dalam hidup kami. Karena seperti yang Tuhan katakan, di mana satu atau dua orang berkumpul, di situ aku ada. Karena itu peliharalah semua jemaat Tuhan. Biarlah mereka terus bertekun di dalam iman, di dalam ibadah, di dalam firman, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan. Dan mereka boleh terus hidup dalam kemurahan dan kasih, cinta kasih Tuhan. Dan kami serahkan seluruh pelayanan kami, gereja Hosiana ini, supaya gereja ini tetap menjadi gereja yang melayani sesuai dengan panggilan, bersaksi, bersekutu dan melayani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan syafaat kami ini di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami tiap-tiap hari. Engkau memberikan anugerah, Engkau memberikan berkat-Mu kepada kami sekalian melalui usaha dan pekerjaan kami setiap hari. Terima kasih Bapa. Sebagai wujud kepatuhan kami kepada Tuhan, pada saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Juga Kau berkati persembahan kami ini dan juga yang masih ada tersisa pada kami. Ajari kami agar kami senantiasa bijaksana untuk mengelola berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dari NKB nomor 129, bait pertama sampai yang ketiga. Indah mulia bahagia penuh. Damai dan berkat sungguh
pengakuan iman. Jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.